Halo, ses amis. Si les offers. Siemsen. Assalamualaikum, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan semoga semuanya dilindungi dari virus-virus yang sedang mewabah di bumi kita ini. Amin. Kami dari kelompok 13, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa semester 4, Universitas Muhammadiyah Malang. Kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomika Islam, dan semoga video ini juga bisa memberikan pembelajaran bagi orang lain. Kami akan menjelaskan tentang sistem nilai tukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkar Harudin Ramawan, NIM 044, akan menjelaskan pengertian dari nilai tukar. Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik, atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagai contoh, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau USD adalah harga 1 dolar Amerika dalam rupiah, atau juga dapat sebaliknya diartikan sebagai harga 1 rupiah terhadap 1 US dollar Amerika. Apabila nilai tukar didefinisikan sebagai nilai rupiah dalam valuta asing, dapat diformulasikan sebagai berikut. NT ITR garing USD sama dengan rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 dolar Amerika. Kalau NT ITR garing yen sama dengan rupiah yang diperlukan untuk membeli 1 yen Jepang. Dalam hal ini, apabila NT meningkat, maka berarti rupiah mengalami depresiasi. Sedangkan apabila NT menurun, maka rupiah mengalami apresiasi. Sementara, untuk sesuatu negara menerapkan sistem nilai tukar tetap, perubahan nilai tukar dilakukan secara resmi oleh pemerintah. Kebijakan suatu negara secara resmi menaikkan nilai mata uangnya terhadap mata uang asing disebut dengan revaluasi. Sementara kebijakan menurun nilai mata uang terhadap mata uang asing disebut devaluasi. Nilai tukar yang kita kenal dalam pengertian sehari-hari sebagaimana diuraikan di atas adalah dalam pengertian nominal atau nilai tukar nominal. Dalam menganalisis nilai tukar, kita juga dapat mengenal apa yang disebut dengan nilai tukar real. Nilai tukar real adalah nilai tukar nominal yang sudah dikoreksi dengan harga relatif, yaitu harga-harga di dalam negeri dibanding dengan harga-harga di luar negeri. Nilai tukar real tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut. Q sama dengan S kali P per P bintang, di mana Q adalah nilai tukar real, S adalah nilai tukar nominal, P adalah tingkat harga di dalam negeri, dan P bintang adalah tingkat harga di luar negeri. Formula di atas digunakan untuk menghitung nilai tukar real bilateral dari dua negara. Dalam transaksi perdagangan internasional, suatu negara tidak hanya melakukan transaksi pada satu negara, tetapi juga dengan beberapa negara lainnya. Dengan demikian, pengukuran nilai tukar real suatu negara terhadap mitra dagangnya perlu juga disesuaikan dengan memperhitungkan laju inflasi dan nilai tukar dari masing-masing negara tersebut. Pengukuran rata-rata nilai tukar suatu mata uang real terhadap seluruh atau sejumlah mata uang asing disebut sebagai nilai tukar efektif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan sistem nilai tukar yang ada di dunia. Kebijakan dan sistem nilai tukar di dunia. Pada umumnya, kebijakan nilai tukar suatu negara diarahkan untuk mendukung neraca pembayaran dan atau membantu efektivitas kebijakan moneter. Penetapan nilai tukar yang overvalue dapat mengakibatkan harga barang-barang ekspor menjadi lebih mahal di luar negeri dan barang-barang impor menjadi lebih murah, dan akhirnya neraca perdagangan menjadi memburuk. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, depresiasi nilai tukar yang berlebihan dapat mengakibatkan tingginya laju inflasi sehingga dapat mengganggu tujuan akhir kebijakan moneter untuk memelihara stabilitas harga. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan nilai tukar yang tepat merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Pada awal sistem moneter internasional, sistem nilai tukar tetap harus dijamin dengan cadangan emas yang dimiliki oleh suatu negara. Penjaminan mata uang tersebut dimaksudkan agar pemegang mata uang merasa terjamin memegang uang yang dimiliki. Pada perkembangan terakhir, tidak ada kewajiban untuk menjamin jumlah uang beredar dengan cadangan emas negara, seperti pada era gold standar yang diuraikan pada topik sejarah moneter internasional.
Pada sistem nilai tukar tetap ini, mata uang suatu negara ditetapkan secara tetap dan mata uang asing tertentu, misalnya mata uang rupiah ditetapkan secara tetap terhadap dolar Amerika Serikat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai tukar dan perekonomian. Mekanisme transmisi nilai tukar terhadap kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dapat melalui transmisi langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi terjadi melalui perubahan harga barang-barang impor. Secara tidak langsung, transmisi nilai tukar ke inflasi melalui terjadi permintaan agregat, permintaan eksternal besi, ekspor dan impor, dan permintaan dalam negeri, konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Pada transmisi langsung, perubahan nilai tukar akan mempengaruhi harga barang impor. Dalam hal nilai tukar mengalami depresiasi, harga barang-barang impor menjadi lebih mahal dan pada lanjutannya akan meningkatkan inflasi di dalam negeri. Sementara transmisi tidak langsung nilai tukar ke kegiatan ekonomi dapat terjadi melalui perubahan permintaan agregat. Kenaikan harga barang-barang impor karena depresiasi dapat mengakibatkan pengurangan permintaan barang-barang impor, dan meningkatkan ekspor pada lanjutannya dapat meningkatkan permintaan agregat. Selanjutnya, peningkatan permintaan agregat di dalam negeri dapat mendorong peningkatan harga barang-barang jika tidak diimbangi dengan suplai yang memadai. Selain itu, depresiasi nilai tukar dapat memberatkan raca perusahaan yang sumber pembiayaannya berasal dari hutang luar negeri. Depresiasi akan mengakibatkan beban bunga dan pokok utang luar negeri dalam mata uang domestik menjadi lebih besar. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.